Wa amara, dan Allah memerintah bil bara'ati minasyirki wa ahli, dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kenapa? Li'annahu yunaqidut tauhid. Karena syirik itu apa tadi? Yunaqid tadi, merusak, melepas, merusak, menghancurkan ketauhidan seseorang. Wal islamu lahu nawaqid. Ini sudah pembahasan lain, dari tadi masih bahas definisi Islam. Karena nawaqid Islam. Wal islamu lahu nawaqidu. Nawaqid. Islam itu baginya beberapa yang merusak, ada nawaqidnya. Faqad yadkhulul insanu al-islama lakin yartakibu asya'a tukhrijuhu minal Islam. Kadang-kadang masuk siapa manusia kepada Islam. Faqad yadkhulul insanu al-islam. Lakin akan tapi yartakibu, dia menerjang asya'a, atau melakukan asya'a, beberapa hal tukhrijuhu minal Islam, yang mengeluarkan dia dari Islam. Wa huwa yadri, sedangkan dia mengetahui hal itu. Aw la yadri, atau tidak mengetahui. Jadi kadang-kadang ada orang itu masuk Islam, perasaannya sudah Islam, tapi dia melakukan hal-hal yang sudah mengeluarkan dia dari Islam, sedangkan dia tahu atau tidak tahu, tapi dia sudah keluar dari Islam. Fayajib 'alal insani ma'rifatu hadhihin nawaqid, maka wajib atas manusia mengetahui ini beberapa yang merusak. Wa hadza Ibrahim, ini sebagai gambaran. Kenapa kita harus mengetahui sebagai orang Islam terhadap masalah yang merusak ini? Ini contoh. Wa hadza Ibrahim, dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam, khafa 'ala nafsihi, khawatir atas dirinya, minasyirki, dari kesyirikan, khawatir kena syirik, melakukan syirik. Ma'annahu, padahal sesungguhnya Nabi Ibrahim itu huwallazi kassarul asnama, dialah yang memecah patung-patung. Yuqalu lahu Ibrahim, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim dipanggil, siapa him? Nah, ini yang paling gede, ini kampanye ada di lehernya itu. Tanya aja itu yang sudah, itu tanyain mereka itu, nah jawab yang paling besar. Itu kata Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Ibrahim yang melakukan amar ma'ruf dengan cara yang terang-terangan seperti itu, masih khawatir dirinya terkena kesyirikan. Wa udhiya, dan disakiti dia fillahi, di dalam urusan Allah, sampai dibakar itu. Ma'ahada, bersama ini semua, lam ya'man ala nafsih, tidak merasa aman dia terhadap dirinya. Apa buktinya dia tidak merasa aman? Wa qala, berkata dia, wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah patung-patung. An na'budah, bahwa menyembah kami al asnam, pada patung-patung. Ya Allah, jauhkan saya dan anak turun saya, ya Allah, jangan sampai nyembah patung. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, sungguhnya patung-patung itu telah menyesatkan banyak sekali dari manusia. Nah, coba Nabi Ibrahim yang telah nyata-nyata secara lahir itu menghancurkan kesyirikan, masih takut dirinya kena kesyirikan. Berdoa, Rabbi junubni, ya Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kenapa? Lamma ra'a kasratas syirki wa kasratal maftunin khasyi'a ala nafsih. Ketika dia melihat banyaknya kesyirikan dan banyaknya orang-orang yang terfitnah kena kesyirikan, khasyi'a ala nafsih, maka dia takut kepada dirinya, takut kenaan. Wal insanu basyarun walladzina waqa'u fis syirki basyarun. Manusia itu adalah basyar. Apa kita maknai manusia? Basyar, manusia.
Manusia itu adalah manusia biasa. Walladzina waqa'u fi syirki bashar. Dan orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan itu juga manusia. Manusia biasa. Makanya Nabi Ibrahim karena sadar bahwa dirinya manusia, ya khawatir kena kesyirikan. Wal insanu la yuzakki nafsahu. Dan manusia tidak berhak mensucikan dirinya. Gak boleh sombong, merasa bersih diri. Wala ya'manu ala dinih, dan tidak boleh merasa aman atas agamanya. Wah, yang penting pokok saya ini Quran hadis jamaah. Yang penting saya, yang penting itu kata-kata yang penting itu bisa karena merasa aman. Nggak boleh dalam agama merasa aman itu, karena Nabi sendiri itu doanya apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi nggak merasa aman. Kita jangan pernah merasa aman, jangan bilang yang penting pasti kata-kata itu memang betul secara dalil, tapi kalau membuat dirinya merasa aman itu tidak benar. Itu tidak benar. Wala ya'manu ala dinih, tidak boleh merasa aman terhadap agamanya sewaktu-waktu tercampur syirik, sewaktu-waktu dicabut oleh Allah. Bal alaihil khaufu ala dinih, bahkan wajib atas dia takut terhadap agamanya. Artinya takut kalau agamanya ini kecampuran bid'ah, khurafat, syirik, takhayyul. Aktsara mimma yakhafu ala nafsi, lebih banyak daripada apa-apa kekhawatiran yakhafu yang khawatir dia ala nafsi, atas dirinya, wa ala malihi, dan atas hartanya, wa ala apa itu, wa ala hurmatihi atau hurumihi, beberapa kehormatan dia, jamak kehormatan dia. Orang itu ya banyak yang khawatir terhadap dirinya. Contohnya apa? Khawatir mati, khawatir sakit. Selalu dipikirkan, kenapa mas kok naik gunung pagi sore? Wah biar sehat. Karena khawatir dirinya sakit. Dia rambut dirinya, khawatir hartanya. Wah punya mobil masukkan garasi, sudah di kunci pakai kretek, pakai gembok. Kata orang Madura, apa itu gembok itu? Nah itu. Nah, sudah digembok. Karena apa? Khawatir hartanya hilang atau kehormatannya. Orang tuh bela nih kehormatan, perjuangan saudara. Terhormat jadi orang nomor 1, ya akan bertahan dia. Kalau bisa 10 tahun, kalau bisa 20 tahun, kalau bisa. Tapi nggak ada peraturannya sekarang sampai 10. Kalau masih 5 bertahan. Semua orang begitu. Katanya Syekh ini, kewajiban orang Islam, orang iman, menjaga agama jangan sampai lepas. Khawatir terhadap agamanya, lebih dari itu mestinya. Kenapa? Karena surga nerakanya di situ. Surga nerakanya di situ. Dan ini kok malah agama jadi samben nih, samben itu apa? Samben itu sambilan. Nah, itu yang utama. Nah, kita koreksi diri sekarang. Kalau sampai kita hanya menjaga bagaimana makan besok, bagaimana makan istri saya, anak saya, bagaimana masa depan, itu toh hari-hari ini nggak pernah dipikir bagaimana saya ini kena syirik apa enggak, kena bid'ah apa enggak kepikiran. Ini namanya syai'un maqlub, sesuatu yang terbalik. Ini namanya akidah yang lemah, keislaman yang sangat lemah. Nah, ini contoh Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dijaga betul. Ini prakteknya bukan hanya doa saja, dirinya, anak-anaknya, keluarganya dijaga betul agamanya. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Wahadal maudhu'u, dan ini bahasan maudhu', ini tema, yaitu nawaqidul Islam. Qad ihtamma bihil ulama'u, sungguh mementingkan dengannya, dengan masalah maudhu' ini para ulama qadiman wa haditsan, zaman dulu maupun zaman yang baru, zaman sekarang. Wa huwa jadirun bil ihtimam, dan memang masalah ini pantas untuk dipentingkan, bil ihtimam, untuk dipentingkan.
Bagaimana prakteknya ulama mementingkan fa'allafu fihi mu'allafatin mustaqillatin, maka menyusun mereka fihi di dalam masalah nawaqid Islam ini beberapa mu'allafat, kitab-kitab, susunan-susunan mustaqillah yang khusus disendirikan. Wa ja'alu lahu baban, dan membuat mereka pada masalah ini satu bab, yaitu fi kutubil fikih, dalam kitab-kitab fikih, yusammunahu, menamai mereka pada bab ini babu hukmil murtaddi, bab hukum orang yang murtad. Wa dzakaru, dan menceritakan mereka fi hadzal bab, dalam ini bab hukum orang murtad itu fi nawaqidul Islam, beberapa yang merusak keislaman seseorang. Wa hukmaman, dan hukumnya orang waqa'a fi syai'in, yang jatuh di dalam sesuatu, maksudnya melakukan minha dari nawaqid Islam. Hukumnya orang yang melakukan sesuatu dari nawaqid Islam dalam bab hukum orang yang murtad. Jadi para ulama sejak zaman dulu, zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, kita kan kenalnya hanya itu toh, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Zaman itu, bahkan sebelumnya, imam-imam sebelumnya, itu semua membahas masalah nawaqid Islam ini. Karena ulama mementingkan ini, membahas ini. Di mana beliau-beliau membahas? Beliau bikin kitab yang isinya, kalau kitab fikih, buka di bab namanya Babu Hukmil Murtad. Bab hukum-hukum orang yang murtad itu apa saja yang membuat seseorang murtad dari agama. Itu. Bagaimana orang yang melakukan hukumnya, orang yang melakukan hal itu. Zakaru anwa'an katsiratan minan nawaqidi. Menyebutkan mereka pada macam-macam yang banyak dari beberapa yang merusak Islam. Allati la tukhtaru, yang tidak pernah dikerentekan. Oh, dengar. Terbersit ala balil insan, atas benak manusia. Manusia yang orang biasa, maksudnya orang yang tidak alim. Banyak sekali di sana diungkap beberapa hal yang bisa merusak keislaman seseorang, yang sampai tidak terpikir oleh manusia. Terpikir oleh seorang manusia yang nggak ngerti ini maksudnya. Nggak perlu. Ternyata ini. Ternyata ini. Yang ngerti siapa? Para ulama. Lakinnahum rahimahumullah, akan tetapi mereka para ulama rahimahumullah ahsuha, memerinci mereka pada nawaqid, wa bayyanuha, dan menerangkan mereka pada nawaqid, wa bayyanu hukma man waqa'a fi syai'in minha, dan hukumnya orang yang jatuh melakukan fi syai'in dalam suatu minha dari nawaqid. Paham itu? Artinya nawaqid Islam itu sebenarnya banyak sekali. Kalau mau lihat rinciannya di Babu Hukmil Murtad dalam kitab-kitab fikihnya Madzhabul Arba'ah, sono bisa ratusan nyebab itu. Tapi ulama memerinci hal itu. Jadi jangan sembarangan ngomong orang murtad kalau belum tahu rinciannya, jangan sembarangan. Li'anad dina, karena sungguhnya agama ini huwa awalud daruratil khamsi. Sungguhnya agama, ad-din, agama itu huwa, agama itu awalud darurat, pertamanya beberapa yang darurat, emergency, al-khamsu yang 5, allati yang tajibu wajib al-muhadhatu menjaga alaiha atas 5. Maksudnya gini, ini kaidah, diingat-ingat. Kalau ujian nanti ditanya harus bisa jawab. Ada namanya maqasid syar'iyyah, tujuan-tujuan utama dari syariat ini. Syariat Allah menurunkan syariat ini tujuannya apa? Di sana yang darurat, yang pasti tidak boleh tidak, ada 5. Nah, nomor 1 adalah ad-din,
masalah agama. Artinya syariat ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga agama seseorang. Hifdzuddin namanya, menjaga agama. Menjaga agama maksudnya kemana? Supaya tidak salah agamanya, tidak lepas dari agama. Jadi tujuan diturunkan syariat ini yang pertama, nomor satu, disebut dengan kaidah ini ad-daruratul khams. Ini istilah yang dikenal di dalam keilmuan, namanya daruriyat al-khams, daruriyatul khams atau ad-daruratul khams. 5 hal yang darurat yang menjadi tujuan utama dari syariat ini yang harus dijaga. Pertama adalah agama, hifdzuddin. Ad-din ini jaga agama.